Oke, aku langsung aja mulai. Halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Liza yang akan menemani teman-teman semuanya pada hari ini di event Desain Cicet 7 bareng dengan Pixie Rose Community. Untuk teman-teman nih yang baru join dan juga baru pertama kali datang di event ini, aku ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung ya di Pixie Rose Community. Terus kalau kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Marilah aku kenalkan gitu kan ya. Apa nih Pixie Rose Community ini gitu kan ya. Pixie Rose Community ini adalah salah satu komunitas UI UX design yang tujuannya itu untuk saling belajar, berinteraksi juga dan juga saling berkembang dengan sama UI UX design antusias lainnya. Jadi kami punya misi nih, tiap bulan itu harus menghasilkan event-event yang berkualitas dan juga pastinya itu membantu sama teman-teman semuanya itu untuk saling up to date ya dan juga belajar dengan perkembangan teknologi ini sekarang yang sedang berkembang pesat, terutama di bidang UI design ini sendiri. Nah, terus nih kalau teman-teman yang masih penasaran dan bertanya-tanya gitu kan kayak ada nggak sih Kak program lain gitu kan ya di Pixelers Community ini. Nah, jadi Pixelers Community ini ada 3 event atau 3 program yang sedang berjalan. Yang pertama itu Desain Chat ini. Kegiatan ini tuh berupa live webinar yang diadakan setiap bulannya. Lalu untuk yang program yang kedua itu namanya Pixie Rose Talk. Nah, Pixie Rose Talk itu mirip lah dengan ini kegiatan ini, tapi bedanya itu lebih lebih santai dan juga pembahasannya itu lebih ringan. Nah, untuk teman-teman nih yang punya problem, misalnya, Kak, aku portofolioku itu belum ini, Kak, gitu kan ya, belum bisa nih, gitu kan ya, udah efektif belum ya, gitu kan ya, solusinya. Kak, aku mau dong, Kak, minta review CV, kayak gitu. Atau misalnya, Kak, aku belum punya nih teman sama dengan UI UX design enthusiast lainnya, itu teman-teman datang aja langsung ya, kami buka konsultasi yang namanya Pixie Klinik. Jadi teman-teman semuanya itu boleh join semuanya di event kita dan nanti untuk link grupnya itu akan diinfokan di akhir sesi ya. Nah, jadi untuk Pixie Talk dan juga Pixie Klinik itu diadakan di hari Senin malam itu melalui audio Telegram. Nah, saat ini juga Pixie Community ini lagi mengadakan survei berhadiah. Nah, jadi untuk teman-teman nih gitu kan ya yang mau hadiah di akhir tahun itu boleh banget gitu kan ya. Surveinya ini tuh untuk program baru kami. Nah, nantinya itu akan diadakan di awal tahun. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan event kita selanjutnya itu boleh banget nanti minta tolong isi surveinya dan jika beruntung itu mendapatkan hadiah berupa e-wallet dari kami ya gitu ya. Nah, lanjut aja aku langsung panggil bicara kita hari ini gitu kan ya. Halo Mas Erik. Halo semua. Halo. Iya. Apa kabar Mas? Baik. Senang banget Baik ya? buat bisa ketemu teman-teman di sini. Apalagi lagi minggu pagi gini kan. Iya, Jadi, biasanya minggu. uh, Lagi lesu Mas ya. hmm, Biasanya iya, biasanya pagi tuh pada ngantuk gitu kan ya. cuma lagi pada semangat Iya, cari pelajaran baru lagi gitu. iya. Nih. Jadi iya. Oh iya Mas, tadi Mas bilang Mas WFH Mas ya? Lagi WFH Iya sekarang benar Mas. Kak. Iya Iya. benar. Udah minum kopi belum Mas? Biasanya kopi identik dengan WFH. Kebetulan kebetulan gak suka kopi Kak. Oke, suka kopi. Iya. Jadi suka Jadi apa Kak? jadi biasanya ya minum air putih doang sih. Wah, sehat banget ya. Teh berarti Iya. enggak ya Kak ya? Kalau Teh, minum teh. teh kadang-kadang sih, cuman Oke. terlalu berat gitu, jadi selalu minum air putih gitu. Oh, wah sehat banget ya. Air putih atau jus ya, Mas ya? Iya, iya Oh, bener Kak. biar ini biar sehat banget gitu kan ya. Nah, jadi aku izin Mas ya, bagikan profil singkat dari Mas Erik ini. Saat ini Mas Erik ini sedang berprofesi sebagai senior product designer di Walton ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, boleh share sedikit nggak Mas? Saat ini masihkah sambilan sebagai UI design freelancer? Masih sampai saat ini. Oh, masih ya. Masih. Berarti ya udah siap Mas ya, berarti mau bagikan keseruan kita dan juga tips and tricks dapat klien untuk proyek pertama kita. Oke, ya jadi sembari Mas Erik siapin materinya, kan ya. Untuk hari ini aku mau ngingetin nih teman-teman gitu kan ya. Eh,
seperti yang diinfokan gitu kan ya di poster itu, teman-teman bakal dapat sertifikat nih, sertifikat untuk ini untuk hadir di event ini. Jadi teman-teman cukup untuk upload aja keseruan kita hari ini gitu kan. Kalau kata lagu tuh momen ini janganlah cepat berlalu gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman upload keseruan kita hari ini, nantinya itu sebagai bukti untuk dapat sertifikatnya ya. Teman-teman cukup upload aja fotonya itu melalui LinkedIn atau Instagram kalian. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk tag kita itu untuk LinkedIn-nya Fix Touristic Studio, dan juga kalau untuk Instagram-nya itu fixtouristic.studio dan juga fix.heroes. Nah, jadi kenapa gitu kan ya mesti upload ini itu biar rekruter tuh tahu gitu kan ya teman-teman ini pada aktif gitu ya Mas ya. Setiap ada event gitu kan ya, produktif banget hari Minggu pula gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada misalnya kayak, "Kak, aku ini Kak, likersku masih dikit," gitu, tenang aja, nanti jangan lupa gitu kan ya, tag kita, nanti aku akan kirimkan pasukanku untuk turun langsung ke LinkedIn dan juga Instagram meramaikan postingan kalian, oke? Ya, jadi jangan lupa untuk ini ya, upload keseruan kita hari ini. Oke, langsung aja. Oke, bentar. Sudah boleh di take over, Pak? Bagaimana? Oke, sebentar. Oke. Kayaknya iya. Langsung aja. Oke. Oke. Iya. Iya, oke. Jadi teman-teman kalau misalnya gitu kan ya, sembari Mas Erik ini persiapan materinya itu dan juga pemaparan materinya sampai selesai itu teman-teman siapin juga pertanyaannya. Nanti jangan lupa untuk tanya ya sama Mas Erik, tanya lah. Dan juga nantinya gunakan fitur raise hand yang ada di Google Meet ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja gitu kan ya, raise hand dan boleh nih pertanyaannya juga ditaruh di kolom chat, nanti aku akan bacakan. Oke. Ya, langsung aja Mas. Langsung aja. Oke, thank you, Kak. Iya, langsung aja. Jadi, Silakan. Iya. ya, jadi thanks a lot buat teman-teman Fix Touristic udah kasih kesempatan untuk join sesi kali ini untuk kita diskusi bareng dan bahas tentang product design atau UI UX freelance introduction ya. Jadi di sini di sesi ini kita bakal coba lihat apa aja sih yang kita perlukan untuk bisa memulai untuk terima project UI UX design, atau mungkin ada tips-tips lain untuk teman-teman bisa pakai di project freelance gitu. Nah, dari sini dari tim Fixturistic itu juga kemarin aku udah lihat dari survei beberapa teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa, ada juga yang masih SMA ya. Jadi ada juga yang mau cari opportunity lain ataupun dari masih job seeker gitu. Jadi untuk memulai kira-kira aku pengen tahu dulu sih dari teman-teman di sini sebenarnya kenapa sih teman-teman ini pengen untuk mencoba atau memulai untuk mengambil project freelance? Apakah untuk tambahan atau gimana? Coba bisa dimasukkan di kolom komentar atau kolom chat ya. Biar bisa kerja dari rumah, fleksibel. Ya benar sih. Jadi kalau misalnya kita bisa ngerjain project atau kerja dari rumah itu memang benar-benar enak banget ya. Flexible time Kak, buat nyari cuan, ya buat tambahan tambahan duit ya gitu. Biar punya kebebasan waktu kerja yang fleksibel. Ya jadi kalau misalnya kita freelance itu kita bakal bisa ngeset waktu kita sendiri, kita bisa ngeset timeline kita sendiri, dan itu memang bisa lebih enak. Pertama kerja dari rumah, side job.
prospeknya bagus, cari cuan tambahan. Aku mau terbebas dari budak korporat. Jadi pengen lebih bebas ya kerjanya ya. Saya menambah uang saku. Work life balance sangat penting biar produktif. Oke, I see, I see. Gimana Kak Siti? Jadi kayak teman-teman di sini punya desire yang memang cukup kuat ya untuk Iya, mencoba yang kuat. ya kerja sambil kuliah Kak. Iya, Oke, itu benar banget. Iya, lanjutkan Kak. nice, nice, nice. Oke, jadi di sini sama juga sebelumnya kalau misalnya kita belum kenal, kita juga gak bakal tahu kita ini siapa gitu ya. Jadi izinkan aku perkenalkan diri dulu. Namaku Eric Angelo dan sekarang aku berprofesi sebagai senior product designer di Walton. Jadi Walton itu adalah international agency base-nya itu ada di New York. Dan di agency ini kami itu ya seperti agensi yang lain gitu kita menerima project-project dari klien dan di sana aku juga menghandle beberapa multiple project dari klien di agensi ini gitu. Nah, sebelum aku di Walton ini aku juga profesi sebagai ex product designer di TypeDream, which is mungkin beberapa kalian udah tahu TypeDream itu apa. Jadi TypeDream itu startup untuk produk mereka ini seperti Framer, jadi teman-teman bisa membuat website dengan tanpa coding dan startup ini uniknya adalah dibangun oleh lima orang Indonesia. Jadi benar-benar produknya ini produk dari ya produk dari Indonesia gitu ya. Nah, selain dari full time job juga, aku juga menerima beberapa project freelance. Jadi sekarang juga masih ada sebagai freelancer dan yang lainnya itu adalah juga um, aku itu sebagai alumni dari Apple Developer Academy angkatan kelima yang dimana programnya itu berlangsung di tahun lalu gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu Apple Developer Academy bisa taruh di kolom komentar itu apa. Nah, selanjutnya di sini aku pengen share aja gitu di dalam project-project yang sudah aku dapatkan atau kerjakan itu di atas ini yaitu beberapa produk-produk dan brand yang sudah aku partner dengan mereka dan aku kerjakan untuk service product design dan juga mungkin ada ya sebagai kayak web design gitu ya. Jadi untuk Type Dream dan Walter ini adalah full full time job untuk full time job aku. Jadi ini aku rangkap sebagai salah satu portfolio aku. Jadi ada HIP, TypeDream, Catalyst, Datagram, Blocks, Dreamers dan sebagainya. Dan mereka ini ranging dari industri crypto, ada yang dari SaaS, ada yang dari fintech dan lain-lainnya gitu. Dan syukurnya, puji syukur, aku di trust oleh beberapa orang dari Google, JP Morgan, HP, dan juga beberapa company atau produk atau brand ini di backup oleh visi yang sangat terkenal yaitu Y Combinator, EduSpace, Antler, Transcend, and Berkeley Skytech. Jadi itu sedikit dari aku dan mungkin teman-teman menanya atau berpikir gimana sih awalnya aku bisa mulai untuk karir freelance product design ini. Jadi sebenarnya di awal pembelajaran aku itu sebenarnya bukan mulai dari desain. Jadi kalau misalnya kita kilas balik ke tahun mungkin di awal tahun 2021 ya, itu aku sempat mulai belajar dari Python. Jadi belajarnya itu mulai dari programming gitu ya. Tapi sering belajar Python, programming gitu mungkin agak kurang serak gitu ya. Karena semakin belajar itu semakin kok kelihatannya benar-benar susah gitu ya. Terus mungkin juga kurang
kurang menarik ataupun mungkin 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 kurang kurang capable ya di bagian akunya gitu untuk melanjutkan belajar di Python ini. Jadi aku discover ke bidang lain untuk programming itu dan ketemu yang namanya front end development. Jadi di sini ya kalau misalnya teman-teman tahu basic-basicnya ini HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain gitu untuk basically kalau misalnya untuk pemula itu berarti pembelajarannya itu kita belajar gimana sih cara untuk develop website dari from scratch pakai coding gitu. Nah, tapi di dalam front end development ini kita kan belajar untuk gimana caranya untuk bikin website gitu ya. Dan di dalam proses bikin website ini aku baru ketemu gitu ada yang namanya proses desain dulu di awal gitu. Jadi long story short disitulah dimana aku mulai baru tahu nih ternyata sebelum kita mau bikin sesuatu gitu kita harus ada yang namanya tahap desain dulu. Jadi di bagian sinilah aku mulai mungkin udah mulai cocok gitu dan bisa belajar lebih lanjut lagi gitu. Fast forward aku mulai belajar dari YouTube gitu, belajar sendiri dari course-course di luar sana juga secara otodidak dan mulai mungkin di sana itu dibarengin sama ngepost konten-konten sedikit gitu. Jadi sambil 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 bikin catatan sendiri dan juga sedikit sharing ke teman-teman yang lain gitu. Fast forward juga di sini aku mendapatkan first freelance project itu di sekitar akhir tahun 2021. Nah, ini tuh sebenarnya dapatnya dari mana? Dapatnya itu adalah kalau misalnya kakaknya tadi tanya project pertama freelance itu dapatnya dari platform mana? Kalau misalnya teman-teman mikir mungkin kalau misalnya di pikirannya platform itu mungkin dari Upwork, dari Fiverr, atau dari freelance.com atau dari Kontra gitu kan. Nah, kalau misalnya di kasus aku itu sebenarnya project pertama itu bukan didapat dari platform-platform seperti itu. Karena sebelumnya dari aku sendiri saat aku baru pertama kali belajar desain itu aku juga sambil bikin konten-konten seperti ini gitu. Jadi audience di luar sana ada kemungkinan mereka yang menjadi potential client. Jadi dari sanalah aku dapat klien pertama aku untuk yang approach ke aku untuk membantu project mereka gitu. Nah, project pertama ini itu apa sih? Project pertamanya ini adalah si klien pengen aku bantu untuk membuat UI kit atau ya bukan UI kit ya sebutannya, tapi mungkin lebih ke template. Jadi template-nya ini adalah template website untuk menjual digital product gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kayak headline-nya itu discover top tier digital assets to elevate your creative works. Itu semuanya adalah website untuk menjual digital product dan mereka itu pengennya ada multiple templates dengan multiple style gitu. Jadi di sini ada beberapa macam style dan multiple style gitu. Nah, di project pertama ini tentunya senang dong karena udah udah ada yang interested nih untuk memakai service aku di dalam desain gitu kan. Tapi turns out yang aku dapetin di dalam project pertama ini adalah satu projectnya ini adalah bisa dibilang adalah bad project gitu. Mungkin bad projectnya ini karena apa? Karena satu underprice ini berarti projectnya ini mungkin tidak sesuai dengan harga yang aku mau gitu. Jadi pada saat itu masih bisa dibilang terlalu murah gitu, bisa dibilang dan tidak worth our time dan juga our effort to deliver the result. Yang lainnya itu adalah unclear scope. Unclear scope itu maksudnya apa? Unclear scope itu adalah projectnya ini, misalnya kita ngerjain satu project dan kita itu nggak bener-bener define apa aja sih yang bakal di-include. Misalnya kita take
project design seperti biasa, scoping-nya itu bisa seperti kita deliver ada user flow, ada style guide, ada juga wireframe dan high fidelity. Dan juga scoping-nya ini adalah bisa sebagai jumlah revisi. Jadi misalnya kita bisa patokin jumlah revisinya ini mau berapa sih. Jadi misalnya kita cuma set sebagai 3 kali revisi dan it's done gitu. Tapi di sini project pertama karena belum tahu apa-apa, scope-nya ini benar-benar gak jelas dan dia itu melebar sampai tidak bisa dihandle lagi gitu dan lumayan susah gitu kan. Apalagi kalau misalnya scope-nya udah melebar, si kliennya itu mungkin banyak request dan kita udah underprice, itu berarti ya capek juga gitu kan. Nah, yang terakhir itu adalah bad client management. Jadi karena kita juga baru awal gitu, belum tahu gimana caranya update progress ke klien, gimana caranya komunikasi ke klien, gimana caranya kita mendefinisikan scope-nya itu seperti apa, itu juga masih jelek di awal dan ya berakhir di sana itu aku decide untuk uh, throw the project gitu kan, karena ya aku istilahnya bukan membuang ya, tapi mundur dari project itu karena memang dari faktor-faktor sebelumnya ini mungkin tidak terlalu worth it untuk dilanjutkan lagi gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini kan udah dapat project dan aku decide untuk mundur karena aku merasa kayak gak terlalu worth it untuk dikerjakan atau dilanjutkan. Terus nextnya gimana gitu? Nextnya ya uh, beberapa saat ya aku nggak dapat project apa-apa lagi gitu karena baru awal juga dan di saat itu um, potensial kliennya ini datang sendiri gitu. Dan kali ini setelah aku mundur dari projectnya ini, aku tetap kayak menunggu ada lagi nggak sih orang yang mungkin pengen pengen ambil service dari aku lagi gitu. Jadi sampai mungkin beberapa bulan, mungkin kayak sekitar 5 sampai 6 bulan gitu, ya projectnya itu udah gak ada gitu kan, kosong. Jadi sebenarnya gimana sih caranya biar kita bisa activate lagi gitu, untuk kita bisa dapat lead project lagi gitu. Yang aku lakuin di saat itu adalah aku mulai perbanyak untuk create dan share lebih banyak mock design. Jadi di sini ada dribble dribble aku gitu dan juga mungkin aku bisa share di sini. Nah, di awal-awal dan juga ini ada di post di Instagram ya. Aku mulai perbanyak gitu beberapa desain-desain konsep konsep desain gitu. Terus juga ada join kompetisi juga yang diadain sama uh, pihak tertentu. Jadi kayak mulai 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 show up lah gitu. Kita bikin apa, kita bikin apa, kita share ke sosial media kita, ke Instagram kita dan sebagainya. Dan sorry. Dan tentu setelah itu aku juga bertambah lagi gitu dari dalam Instagram ini. Aku juga mulai lebih lebih banyak bikin konten, lebih banyak bikin. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu cuma showcase, aku mulai tambahin case study. Jadi case study sini bisa dilihat ini satu produk. Jadi case study-nya itu mulai bertambah lagi, bikin portofolio sendiri lagi. Beberapa showcase juga juga bakal lebih sering dibuat dan lebih sering di-share. Dan dari sana akumulasi dari mungkin sekitar bisa dibilang 6 bulan sampai setahun. Di sana juga ya, di sana di Instagram aku kan juga bikin konten-konten gitu ya. Di dalam proses itu aku juga build connections, relationship sama beberapa teman-teman dari creator-creator Instagram, design partners, dan juga beberapa founders, profile founders di Instagram atau juga dari LinkedIn gitu.
Nah, dari sini juga dari perjalanan bikin konten ini mungkin di sini ada Mas Elvan ya. Jadi kami itu sebenarnya mulai bikin konten itu benar-benar bisa dibilang di hari mungkin bukan bukan dibilang di hari yang sama ya, tapi mungkin berdekatan gitu. Jadi pace kami dalam bikin konten itu sebenarnya sama dan kami itu juga uh, bisa 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 build relationship dari sana juga. Jadi kalau misalnya ada Mas Elvan di sini ya, aku pengen say hi dulu soalnya akhirnya bisa di same call gitu ya. Halo Rick. Halo, halo. Jadi dari sana itu dari proses sharing konten dan juga build connections dengan orang-orang lain gitu. Pertama, aku bisa get hired dari um, di sini kasusnya adalah aku di hire oleh Type Dream karena mereka melihat portfolio yang sudah aku share sebelumnya dan juga mulai bisa mendapatkan leads baru dari klien baru, both dari connection dan juga dari social platform leads. Jadi mungkin bisa dari Dribble, bisa dari Instagram, orang-orang bakal ngechat gitu, butuh service design atau juga hal-hal yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya dari connection ini maksudnya apa sih? Dari connectionnya ini sebenarnya adalah kalau misalnya sebelumnya aku bilang di sini build connections and relationship with beberapa partner dan juga creator yang lain. Mereka itu kadang-kadang ada project yang mereka itu nggak bisa handle. Jadi mereka itu bakal lempar ke orang lain untuk bisa dikerjakan gitu. Nah, dari sana kita build genuine relationship dengan mereka dan dari sana lagi kita juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau misalnya dibilang tips pertama untuk bisa mendapatkan project freelance pertama itu sebenarnya adalah show your work. Jadi di tahun ini juga mungkin kalau misalnya orang-orang bilang Dribble udah mulai sepi ya karena mungkin ada perubahan algoritma di sini dan juga orang-orang atau desainer-desainer yang lain udah mulai pindah dari sini dan mereka itu mulai pindah ke Twitter gitu. Jadi dari sini ada contohnya creator desain ya desainer di sini yang memang sharing aja gitu hasil hasil kerja desain mereka itu seperti apa, looksnya seperti apa gitu dan siapa tahu ada orang yang memang tertarik gitu um, untuk memakai service dari kita gitu. Jadi tips pertama itu memang gak spesial-spesial banget. Yang penting adalah kita harus bikin sesuatu dan dari sesuatu yang kita udah bikin itu ya kita share aja ke platform-platform yang kita punya Instagram, Facebook, Dribble, Twitter, semuanya kita share supaya hasil hasil karya kita yang mendem ini ya nggak mendem di dalam aja gitu, tapi kita kasih kasih lihat ke orang-orang lain gitu. Nah, tips kedua adalah connection matters a lot. Dan connection matters a lot itu maksudnya apa? Misalnya teman-teman ada simpelnya teman kuliah gitu. Teman kuliah misalnya temannya dari semester 1, semester 2 gitu. Nah, misalnya teman-teman udah misalnya semester 5, semester 7 dan udah pengen kayak cari opportunity baru gitu. Nah, kita bisa kombinasikan dengan faktor yang pertama yaitu show your work. Jadi kita kasih lihat hasil kerja kita itu seperti apa dan kita kombinasikan dengan koneksi yang kita punya. Misalnya teman kuliah itu pasti ada aja. Mereka itu punya teman dari mana, mereka itu punya koneksi dari mana gitu dan bisa aja suatu saat mereka itu si Erik udah mungkin ya udah terbiasa desain gitu ya gitu kan dan sekarang kondisinya adalah temannya teman kita itu lagi butuh sesuatu yang berkaitan dengan desain dan bisa aja mereka merekomendasikan kita untuk temannya ini memakai service kita gitu. Jadi itu adalah gimana koneksi bekerja
Dan juga kalau misalnya kita memang punya genuine relationship dengan orang, atau misalnya kita sebelumnya udah bekerja dengan orang, misalnya kita punya atasan di dalam kerjaan gitu, dan kita decide untuk leave the company, kita jangan burn the bridges. Maksudnya burn the bridges itu apa? Jadi kita punya hubungan dengan misalnya dengan atasan kita, kita di sini A dan B, kita punya tali jembatan yang merepresentasikan hubungan kita berdua gitu. Nah, kalau misalnya kita udah mungkin nggak kerja lagi sama dia, jangan menghilangkan koneksi itu, karena bisa jadi di masa depan atau suatu saat mereka bakal balik lagi tapi dengan kesempatan yang baru. Jadi keep keep in contact, keep in ya bisa aja kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Yang penting jangan sampai um, jangan sampai koneksi itu hilang. Kita kita tetap in contact dengan koneksi kita. Dan yang paling parahnya lagi, jangan bikin masalah dengan mereka gitu ya, karena itu jembatan itu bakal terbakar lebih hebat lagi, dan mungkin juga kita bakal bisa dapat bad mouth gitu dari mereka. Jadi building connection dan maintain connection itu juga hal yang sangat diperlukan uh, untuk freelancing ini gitu. Nah, itu adalah tips untuk gimana caranya kita mendapatkan project pertama. At least dari aku, ini aku sharing dari pengalaman aku sendiri, hal yang works untuk aku sendiri. Dan to be honest, untuk kasus seperti mendapatkan project dari platform-platform seperti Upwork atau Fiverr, itu sebenarnya aku belum pernah. Aku udah coba sebelumnya, tapi mungkin masih belum di ranah aku, karena mungkin algoritma di sana aku masih belum terlalu ngerti. Dan metode seperti itulah yang aku coba dan works at least sampai sekarang gitu. Nah, di sini aku pengen share additional guide untuk teman-teman, sharing-sharing aja gimana sih caranya. Jadi di sini bakal ada 3 topik, tapi aku pecah dulu jadi satu topik selanjutnya, yaitu kalau misalnya teman-teman dapat new project, misalnya seperti kasus aku, pas awal dapat desain project ini, aku bener-bener gak tahu gimana caranya buat kita hadapin project itu. Jadi apalagi kalau misalnya kita dapatnya klien luar negeri gitu ya, udah harus ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu, terus kita juga gak ngerti gitu gimana cara kita bakal handle project ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau misalnya klien datang, kita bakal set meeting, kita bakal have a conversation with the client. Jadi kita bakal ngobrol aja sama kliennya untuk kita bisa dapetin mereka itu sebenarnya mau apa sih, mereka ini butuh apa, dan apa yang bisa kita bantu dari problem atau kebutuhan mereka gitu. Jadi benar-benar sama seperti produk design, kita harus tahu dulu why dari mereka itu seperti apa, lalu kita bisa tentuin why-nya itu seperti apa gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita meeting sama klien, kita ngobrol sama klien, tapi apa sih yang harus diobrolin gitu. Nah, di sini karena sebelumnya aku juga udah adalah beberapa gitu untuk ngelobbyin project project baru dari klien gitu, dan aku nemuin yang namanya bridge method. Jadi bridge method ini apa sih? Bridge method ini adalah uh, teknik kita untuk menggali, sorry, bridge method ini adalah teknik untuk kita menggali informasi dari potensi klien kita, dan juga potensi project yang datang ke kita gitu. Jadi sebenarnya bridge method ini bisa dibagi ke berbagai macam questions gitu. Jadi kalau misalnya kita udah meeting, kita bisa say hi dulu ke kliennya, dan kita udah bisa mulai tanyakan berbagai macam pertanyaan gitu. Dan di sini kita goals-nya itu adalah untuk gather the project background dan juga requirements. Jadi nomor satu itu adalah what is the project. Jadi benar-benar simple dulu, kita tanyain project yang ini project seperti apa sih.
mungkin project itu untuk landing page, atau project ini untuk menambah fitur baru di produk mereka gitu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita harus tanyakan produk mereka ini sebenarnya apa sih. Jadi kita itu juga harus mengerti produk dari si klien ini uh, apa gitu, backgroundnya itu seperti apa, mereka itu solve problem seperti apa. Dari sini juga kita juga bisa tahu skill produk mereka itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu what is the project, kita harus tahu juga what are the objectives of the project. Misalnya klien bakal datang ke kita untuk menambah fitur baru, atau mungkin mereka itu pengen nge-build platform baru, dan kita tanyakan sebenarnya mereka ini butuh desain project ini dikerjakan sekarang, itu sebenarnya objektifnya seperti apa. Mungkin ada klien yang oke, aku butuh konsep desainnya dulu untuk kami present ke calon investor supaya mereka bisa lihat konsep produk kami itu seperti apa dulu. Nah, itu adalah objektif dari project ini. Jadi itu bisa lebih lebar lagi atau lebih dalam lagi why mereka itu seperti apa dalam mencari project ini sampai selesai gitu. Nomor 4 adalah what is the current condition of the product. Jadi sampai di nomor 4 ini kita bisa pakai yang namanya bridge method. Jadi bridge method itu adalah bridge adalah jembatan gitu ya. Nah, nomor 4 ini adalah kita tanyakan what is the current condition of the product. Jadi kita tanyakan dulu produk mereka di titik sekarang itu seperti apa sih. Mungkin ada yang bisa bilang produk sekarang kelihatannya masih kurang bagus, mungkin flow-nya itu masih kurang enak untuk user atau gimana, atau juga mungkin mereka seek improvement, whole improvement atau whole revamp untuk produk mereka, karena uh, uh, strategi mereka untuk dapetin investor itu mungkin kurang works karena produknya itu mungkin kurang interesting gitu. Nah, itu kita bisa gali lebih dalam di sini. Dan juga kita harus tanyakan, kita udah tanyakan poin A, kita harus tanyakan poin B. What is the desired result for the product after the project? Jadi misalnya mereka itu udah tawarin kita project, mereka itu mau ngerjain project ini, mereka itu pasti punya result untuk produknya. Mungkin produknya habis project ini selesai, mereka itu pengen ya pengennya produk mereka itu bisa kelihatan lebih profesional, lebih apa bla 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 bla. Jadi kita itu udah bisa tahu gitu, mereka sekarang kondisinya seperti A dan mereka pengen result seperti B. Nah, dari sini itu kita harus gali di poin 6. Jadi poin 6 ini adalah what stops them from reaching the desired result in the current condition. Jadi kita harus bisa gali problem mereka itu seperti apa sih dari mereka poin A mau ke poin B. Di tengah-tengah ini apa yang nge-stop mereka gitu. Misalnya mereka udah hire design team, tapi design teamnya itu kurang kurang deliver the result. Itu adalah satu blocker, dan mereka itu bakal lebih pilih freelancer mungkin untuk cut cost dan juga mencari orang lebih profesional gitu. Dan itu kita bisa gain advantage dari kita show portfolio kita dan segala macamnya gitu. Atau mungkin di tengah-tengah ini ada problem-problem lain, misalnya kayak waktunya mepet nih, kita mungkin ya nggak bisa hire design lain atau gimana gitu. Nah, dari sini dari core problem kita bisa cari tahu dari versi kita sendiri, kita bisa bantu di bagian mana untuk kliennya. Dan yang terakhir ini kembali ke pertanyaan lebih simpel, yaitu what is the timeline dan juga what is the project rate. Nah, project rate ini adalah krusial ya, karena kalau misalnya kita nggak tahu gambaran kasar rate project ini, kita bakal wasting time sangat banyak kalau misalnya mereka bayarannya benar-benar rendah, tapi result yang mereka pengen itu jauh lebih tinggi gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tentuin gitu dari kita sendiri, dari satu call kita bisa tentuin kita mau ambil atau enggak gitu. Jadi
dari sini at least ini yang aku lakuin sekarang, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan tambahan gitu, tapi at least ini adalah foundation-nya gitu, dan teman-teman juga bisa pakai ini. Nah, kita bakal continue dan berkaitan dengan what is the project rate ini. Jadi kita udah bisa dapat gambaran dengan rata-rata atau gambaran kasar dengan rate project. Jadi setelah ini uh, kita bisa coba mengincrease closing rate dari project yang kita dapat. Jadi di sini kita bakal ngelakuin proses yang lain gitu. Jadi prosesnya ini adalah kita bakal membuat project proposal. Bayangin teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak tahu project rate-nya duluan di awal, teman-teman udah bikin proposalnya seperti ini, kita bikin ini, tapi at the end budgetnya itu kurang masuk sama teman-teman, jadinya wasting time itu benar-benar banyak gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tanyakan dan kita diskusikan harga dulu di awal. Nah di sini project closing rate itu kita bisa bikin yang namanya project proposal, dan outline-nya itu ya cover presentasi ya seperti biasa gitu. Dan di sini kita bisa include section yang namanya about me. About me ini kita bisa tunjukin background kita apa, client kita siapa, referral kita siapa, jadi kayak testimonial kita siapa. Dan kalau misalnya teman-teman masih baru banget dalam freelance, kita bisa get rate dari sini, dan kita bisa tinggal masukin backgroundnya aja gitu, karena penting juga untuk kita reintroduce lagi kita ini sebenarnya dari mana, kita kerjain seperti apa, service yang kita spesialis itu seperti apa. Mungkin ada juga yang memang spesialis, misalnya special platform SaaS, special platform apa gitu. Nah, itu untuk section about me. Lalu di proposal ini kita bisa include yang namanya project. Jadi project ini kita restate lagi project dari si klien ini seperti apa, description-nya apa, lalu proses kita seperti apa. Jadi misalnya mungkin kita bakal include user flow, kita include wireframe, kita include high fidelity dan sebagainya. Lalu di semua phases ini kita tentuin timeline-nya seperti apa, kita bisa kerjakan berapa lama project ini, dan fix fee yang menurut kita wajar itu seperti apa gitu. Jadi kita propose, kita menawarkan solusi kita ke si klien gitu. Dan juga kalau bisa kita tambahkan case study of relevant project. Jadi kalau misalnya di kasus aku ada calon klien yang produk mereka ini AI, dan sebelumnya aku udah pernah kerjakan produk yang berkaitan dengan AI. Jadi di dalam proposal ini aku juga tambahkan satu case study untuk ngerimain kembali kalau misalnya mereka itu udah di tangan yang tepat untuk mengerjakan proyek mereka gitu. Nah, yang terakhir itu adalah, jadi ini sebenarnya nomor 1 dan 2 itu adalah poin yang benar-benar basic. Nomor 3 adalah tips ya. Jadi proposal ini kita harus present ke klien di live call. Kita harus ajak kliennya itu untuk meeting. Kita presentasikan proposal kita di dalam meeting call. Dan supaya kalau misalnya mereka punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kita bisa langsung jawab di meeting call-nya. Dan jangan pernah kita send raw proposal, kayak kita udah bikin PPT-nya, kita udah bikin PowerPoint-nya, dan kita cuma send PPT-nya itu, proposalnya itu ke chat si klien atau email si kliennya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelakuin ini, potensi kita itu kena ghost dari kliennya, mungkin harganya terlalu mahal atau prosesnya itu mungkin kurang bagus gitu. Itu bisa aja ditanyakan sama klien di dalam call, tapi karena kita ngelakuinnya dari chat atau email, ya kontaknya itu bakal lebih lama, ya klien juga udah malas juga gitu kan. Jadi ghostingnya itu bakal lebih tinggi ratingnya, dan kita closing rate-nya itu juga bakal lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya nomor 3 ini tips yang paling penting di dalam topik yang ini gitu. Dan kalau misalnya kita udah mulai ngerjakan projectnya, gimana cara kita satisfy klien ya,
poin nomor satu adalah kita do and deliver good work. Jadi ya bikin aja yang terbaik. Dan yang kedua adalah kita selalu update ke klien progresnya seperti apa, kita communicate benar-benar clear, mungkin kita ada problem seperti apa, dan ya kita kasih tahu aja ke kliennya, dan nggak ada yang spesial kalau misalnya kita mau satisfy klien, dan ya that's it gitu. Jadi overall itu aja sebenarnya ya aku pengen share, dan thank you very much. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom komen. Iya, oke. Jadi, wah, makasih banyak ya Mas ya udah. Oke, udah ada pertanyaan nih. Tapi aku prioritasin teman-teman yang ini ya, yang pakai raise hand. Silakan Kak Afif. Suaraku Iya, masuk, Pak? suaranya masuk. Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firja Satria. Izin bertanya, Kak. Saya tertarik mengenai yang personal branding di sosial media. Itu kan saya juga sempat nyoba. Nah, aku mau nanya, menurut Mas Erik tuh lebih bagus ketika kita buat personal branding tuh yang konsisten, misal Instagram full UI UX gitu. Atau kalau misal aku lihat beberapa konten kreator atau UI UX designer, mereka juga ngepost kayak hobi mereka, kayak video editing gitu-gitu. Jadi kontennya nggak konsisten, tapi banyak macam juga. Nah, terus pertanyaan yang kedua, tadi kan sempat Mas singgung tentang connection. Nah, kalau misal kita nih pemula, untuk memulai connection dengan orang-orang, misal di Instagram itu kan kayak Tangan Belang dan yang lainnya, desainer-desainer yang punya insight yang gede gitu. Nah, itu gimana cara memulainya? Apakah DM kenalan atau gimana gitu, Kak? Terima kasih. Oke, thank you Kak pertanyaannya. Jadi ini mungkin relate banget ya. Poin nomor satu itu di awal aku bikin personal branding itu kan awalnya mulai dari programming gitu. Jadi aku bikin konten soal tentang Python, jadi membahas tentang Python gitu. Habis itu dilanjutin soal front end, habis itu dilanjutin dengan desain gitu. Dan ada saatnya itu aku combine keduanya gitu kan. Dan memang susah banget untuk fokus ke dalam satu topik. Dan juga kalau misalnya kakak tadi bilangnya ada yang nge-share tentang videografi di dalam kontennya itu, sebenarnya it's not really a bad thing, tapi yang kita bisa lihat itu at least dari viewer atau misalnya dari calon klien ya, kalau misalnya purpose-nya ini adalah untuk mendapatkan klien baru, itu adalah biasanya klien itu memang bakal cari orang yang bisa dibilang mereka itu udah specialize, atau mereka itu ya fokusnya di sana aja gitu, dan mereka udah good at it gitu. Kalau misalnya kita trying to show our other work field, misalnya oke, kita ngepostnya desain kita di desain mobile app gitu kan, tapi post selanjutnya kita post bakat kita di videografi. Jadi sebenarnya kita pengennya narik kliennya yang mana gitu. Apakah kita pengen narik project orang yang memang butuh service videografi atau di desain. Jadi um, my suggestions itu adalah at least fokus aja di satu hal. Poin nomor dua, kalau misalnya start connection itu sebenarnya uh, sebenarnya sebenarnya kalau misalnya kita mau kenalan sama orang ya kenalan aja gitu, dan kita jangan 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 apa jangan berharap menerima sesuatu balik gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen kenalan sama orang yang mungkin mungkin mereka itu cukup ada namanya lah gitu, misalnya di sosial media atau gimana, ya simply ya send DM aja gitu, kayak kenalan gitu. Atau misalnya mereka ada post story tertentu tentang, misalnya mereka post tentang makanan atau apa gitu, ya wah enak gitu apa segala macam gitu. Jadi ya cukup interaksi secukupnya gitu. Kalau misalnya mereka di postingan ada postingan tertentu gitu ya, postingan
komentarlah dengan sesuatu yang relevan dengan postingan mereka gitu. Jadi building connection ya benar-benar genuine aja gitu, dan kita jangan meminta hal yang lebih gitu. Itu at least dari aku sih, dan aku juga gak bilang koneksi aku itu memang dari start dari orang-orang yang besar gitu. Kita juga bisa dari mungkin ada kreator yang lain gitu ya, kita bisa kenalan aja gitu, dan siapa tahu bisa besar bareng, dan itu juga salah satu koneksi yang bisa bermanfaat gitu. Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Lanjut dari Gilang, silakan Gilang. Ini gila, ya. Gilangnya mau on ini nggak? On mic nggak? Kalau nggak mau, lanjut ke Kak Yeni. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Untuk ini ya, on mic. Jadi aku prioritasin teman-teman yang on mic. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan ini boleh. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Yeni. Terima kasih. Suara saya masuk ya, Kak ya? Iya, masuk. Silakan. Oke, saya ingin tanya sama Kak Erik. Tadi kan untuk awal-awal itu posting di Dribble dan di Instagram. Nah, untuk posting desain-desain kayak gitu, itu biasanya case-nya itu real design mengenai case yang real atau benar-benar project yang kayak fake project kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak yang case tadi juga sempat share juga ya itu banyak. Nah, itu apakah real case study atau yang pakai kayak fake case study kayak gitu, Kak? Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Mas, ininya belum belum unmute. Oke, sorry. Jadi aku share lagi karena aku dan bisa aku tunjukin ini fake, ini fake, ini fake, ini fake, ini fake, yang ini fake, ini fake, ini fake, ini fake, ini fake, yang ini fake, 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 ini fake, 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 fake. Jadi kalau misalnya dari awal ya bikin aja fake project sebanyak-banyaknya. Nah juga yang ini sebenarnya produk asli, tapi kisahnya ya fake juga gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang dari awal nggak punya real project ya bikin aja fake project sebanyak-banyaknya gitu kan. Apakah menjawab? Oke. Iya, dari kayaknya atau menjawab nggak? Tanya. Oke, Kak. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Iya, Ya, silakan ya. follow up. Boleh. Jadi kalau misalnya lebih baik kita kayak banyakin fake project kayak gitu atau kita bikin desain tapi kita kayak cari yang kayak desain challenge gitu kan biasanya ada ya. Nah, kayak gitu atau ya. Both boleh sih. Jadi melakukan aja dua-duanya Oke. gitu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Iya. menjawab. Ya, terima kasih Kak Erik. Iya. Ya, dia juga. Iya. Dari teman-teman ada lagi nggak? Oke, ada dari Kak Fitri, silakan. Suaranya belum ini, belum Halo Kak Liza dan Kak Iya, Erik, halo. selamat siang. Saya ingin Halo, Kak. bertanya terkait masa tenggang apa sih kayak project tuh ada masa tenggangnya nggak sih buat di present ke klien gitu kayak harus ke 3 tahun terbaru atau 5 tahun terbaru atau pilih yang berdasarkan bobot projectnya aja gitu atau gimana ya buat ditawarkan ke calon klien gitu. Maksudnya Itu sih portfolio kita ya? ya portofolionya berdasarkan project gitu. Ya. Mungkin poin pertamanya itu show project yang benar-benar relevan kalau misalnya kita punya, dan juga sebenarnya nggak ada waktu tertentu sih, yang penting project sebelumnya ini masih oke untuk dipresent dan juga relevan. Kalau misalnya nggak ada yang relevan, kita cari project yang oke. Kalau misalnya
nggak ada yang oke. Kalau misalnya, tapi pasti oke semua ya. Kalau misalnya kasusnya nggak ada yang oke, ya kita pilih yang terbaru gitu. Jadi sebenarnya untuk waktu itu faktor yang paling rendah. Kita cari yang paling oke ya. Oke, siap, Kak Erik. Terima kasih banyak ya untuk jawabannya. Thank you. Iya, oke. Lanjut pertanyaan dari Rafli. Tes, suaranya udah terdengar belum, Kak? Iya, udah kedengeran. Oke, sebelumnya perkenalkan sama saya Rafli Firmansyah. Saya ingin bertanya soal workflow untuk freelance gitu, dari mulai dapat kliennya sampai kita diberesin gitu. Misalnya, soalnya saya belum pernah freelance dan bingung gitu workflow untuk dapat dari mulai dapat projectnya sampai selesai projectnya tuh kayak gimana aja gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, jadi ini memang wajar lah ya. Ini aku juga pas pertama kali dapat project, at least sampai sekarang juga kadang-kadang ada bingungnya gitu kalau misalnya ngomong soal workflow. Dan kebetulan aku dibantu sama partner yang memang project manager yang khusus untuk kita manage klien dan juga proses dari whole project itu. Dan biasanya itu ya klien datang, kita bakal set discovery call. Discovery call itu berarti yang tadi yang kita bahas, kita bakal kumpulin requirement-nya segala macam. Mungkin ada beberapa orang yang bakal skip proses kita presentasikan proposal. Tapi biasanya kalau kita awal-awal ya kita presentasikan proposalnya kita sendiri gitu. Nah, dari sana itu fase pertama sebelum projectnya jalan. Kalau misalnya projectnya closing, kita bakal send kontrak kerja. Jadi kontrak projectnya itu nominalnya berapa, timeline-nya berapa, revisinya berapa gitu. Jadi kontrak. Kalau kontraknya udah ditandatangan sama klien, kita kerjakan. Dan kalau misalnya projectnya udah selesai, ya kita minta, ya jadi kita bakal invoice pertama dulu, mungkin DP. Nah, kalau misalnya projectnya udah selesai, kita bakal request invoice terakhir. Jadi at least itu benar-benar workflow yang basic banget. Tapi mungkin di dalamnya detail-detailnya itu belum bisa dibahas di sini karena bakal panjang gitu ya. Jadi at least itu adalah step paling basic. Itu kan. Oke, boleh bertanya lagi, Kak? Boleh. Saya pengen lebih tahu tentang apa sih, misalnya kalau dalam proses freelance itu biasanya kesulitan sering muncul gitu untuk mempersiapkan aja sih. Mungkin Kesulitannya ada kesulitan yang lebih spesifik di bagian apa nggak? mungkin dari mulai kan misalnya dalam ngerjain project tuh ada ketika si projectnya tuh jadi mangkrak atau jadi lebih lama. Nah, itu kalau kasusnya aku kayak gitu mungkin ya bayangannya. Nah, kalau misalnya lagi kondisi kayak gitu, kita sebagai freelance tuh gimana gitu untuk menghadapi itu? Atau Berarti mungkin ya sorry. ada hal-hal yang di luar dari rencana dari kontrak gitu misalnya, atau dari teknikal dalam desainnya gitu, kesulitan gitunya aja sih mungkin. Berarti itu ada di masalah scoping. Jadi scoping itu kita benar-benar tentuin misalnya masalah style. Jadi stylenya itu harusnya seperti apa gitu. Dan juga kalau misalnya scope, berarti scope pertama mereka itu butuh fitur apa? Fitur A, fitur B, fitur C. Kalau misalnya kita udah tentuin sampai fitur C, ya fitur D itu gak bakal ada. Jadi dari kitanya juga, kita juga harus foresee. Kalau misalnya kita kerjain fitur A sampai fitur C, itu butuhnya kira-kira berapa. Dan itu yang kita present ke klien. Kalau misalnya kita sendiri yang ngebikin projectnya itu lebih lama, itu kesalahannya ada di kita. Karena kita salah kalkulasiin projectnya itu bakal berapa lama. Jadi make sure scopingnya jelas, kita bisa kalkulasiin, dan misalnya kita bisa selesaikan 1 minggu.
kita bilang aja ke klien bisa selesai 1,5 minggu atau 2 minggu gitu, supaya kita kasih buffer time. Jadi itu sih. Dan sebenarnya ini aku sharing karena itu adalah salah satu hal yang aku masih struggle karena project kan beda-beda gitu. Jadi harus pintar-pintar kita sendiri sebagai desainer gimana caranya kita kalkulasi waktu yang bisa kita spend. Oke Kak, terima kasih. Oke, lanjut. Maulana, silakan. Baik, terima kasih Mas Erik, tadi ilmunya insightful banget. Tadi udah dijelasin kalau biasanya dapat klien dari itu connection atau dari konten. Nah, tapi boleh diceritain lagi nggak biasanya itu klien nge-reach out ke Mas Erik lewat mana? Atau ada spesifik postingan atau lewat link di bio atau mungkin lewat Dribble dan lain sebagainya? Itu aja sih. Thank you ya. Hilmi ini yang anak Apple nggak sih? Oh enggak. Oh enggak ya? Ya. Oh iya, oke, sorry salah. Jadi biasanya klien itu chat dari Instagram, ada yang dari mereka kenalin temen mereka, jadi di share nomor WhatsApp. Ada yang kita cari projectnya kita sendiri. Jadi misalnya kayak di Dribble ini Dribble Pro ya, tapi kayak sistem Upwork lah gitu. Kita kejar projectnya gitu dan kita send proposal. Kalau misalnya mereka oke, baru mereka bakal datang ke kita gitu. Kalau misalnya klien chat, ya ada yang dari email gitu, mereka lihat desain kita dari Dribble, dan ya itu sih sebenarnya kalau misalnya contact point dari klien. Oh, I see. Oke. Makasih Mas Erik. Thank you. Oke, lanjut dari Mas Hanum, silakan. Baik Mbak, terima kasih. Untuk dari saya pertanyaannya ke Mas Erik terkait dengan yang Mas Erik deliver itu servisnya apa aja ya Mas? Maksudnya untuk portofolio juga, apakah UX design atau dengan misalnya no code development? Kemudian untuk mencari klien kan sekarang kan di startup USA juga kan Mas ya. Nah itu ketemunya tuh melalui apa? Kemudian bagaimana kita bisa approach klien yang full time seperti itu Mas? Bukan hanya person ya, kan klien kan ada 2, individu dan company gitu kan Mas. Nah itu bagaimana sih Mas untuk bisa menjangkau ke situ? Terima kasih. Jadi poin pertama itu, sorry, bisa diulang poin pertama? Iya, poin pertama lebih ke servisnya Mas Erik sih gitu. Jadi selain UX design, apakah ya ada hal yang lain yang Mas Erik deliver atau tidak gitu Mas? Oke, thank you. Jadi selain ini aku juga sekarang lagi expand service-nya. Jadi selain yang desain, itu juga kadang-kadang aku nge-offer strategi mereka gitu. Misalnya kayak mereka pengen bikin apa gitu, reasoningnya itu jelas apa enggak gitu. Dan juga kalau misalnya ini kan sekarang lagi maraknya framer ya, dan no code development juga lagi rame-ramenya gitu. Jadi bakal ada untuk expand ke sana, tapi untuk sekarang at least main service-nya itu masih di desain ini gitu, untuk produk design. Dan kalau untuk nge-aim ini sebenarnya kita ini tetap freelance tapi projectnya ini long term, atau kitanya yang mau full time di company? Keduanya sih Mas. Jadi kan kalau misal udah di company kan otomatis long term-nya lebih tinggi ya probability-nya ya gitu. Kayak gitu sih Mas. Kalau misalnya ngomongin soal full time work, sebenarnya siapin portofolio, terus ya apply aja gitu sebenarnya kalau misalnya ada job opening gitu. Itu sebenarnya untuk full time di company ya. Tapi kalau misalnya untuk
project yang long term. Sebenarnya project long term ini aku belum terlalu ada pengalaman yang jauh untuk di sana, karena untuk bisa mendapat project yang long term itu butuh strategi yang lain, dan kita harus foster relationship dengan kliennya ini lebih jauh lagi gitu. Tapi biasanya itu harus dari effort kita sendiri. Misalnya, klien datang ke kita develop, mungkin mereka pengennya MVP, dan projectnya itu misalnya 1 sampai 2 bulan. Nah, kita harus, mungkin ya, kita bisa tawarkan uh, improvement dari produknya ini. Misalnya kita, kita bantu gather user feedback dari MVP versionnya ini gitu, dan kita bisa tawarin service lanjutan gitu. Jadi dari sana sih. Tapi disclaimer, kalau misalnya dari aku sendiri itu untuk project yang long term banget itu masih belum terlalu banyak pengalaman di sana. Oke Mas, terima kasih Mas Erik. Thank you. Oke, lanjut. Mas Bio, silakan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Halo Kak Liza, halo Kak Erik, halo teman-teman semua. Izin bertanya Kak, aku sebenarnya mau nanyain aja sih Kak, kayak tips buat yang mau switch career ke UI UX gitu. Tips awalnya tuh mendingan lakuin apa gitu. Ada tips, sama yang kedua kayak misalkan kita freelance gitu, terus dapat project entah short atau long term. Nah, cara kita nentuin harga kita untuk project tersebut tuh gimana Kak? Hitung-hitungannya. Itu aja sih paling. Terima kasih. Oke, thank you. Kalau misalnya switch career, kebetulan aku bukan orang yang switch career ya. Jadi mungkin ada beberapa tips yang kurang relevan, tapi at least aku bisa share pengalaman aku sebagai ya otodidak aja sih kalau misalnya belajar desain. Yang pertama itu cari resource sebanyak-banyaknya, jadi dari YouTube, dari sini gitu kita belajar kayak webinar seperti ini gitu kan. Lalu kita praktekkan, kita share portfolio, kita share on work, dan keep improving aja di bagian sana gitu. Yang sebenarnya ya perbanyak latihan, perbanyak portfolio, kenalan sama orang, dan at least itu yang aku tahu. Tapi kalau misalnya untuk Swiss career, misalnya dia programmer, itu mungkin ada transferable skill. Jadi transferable skillnya misalnya kayak dari programmer itu kita udah diberkahi sama tech knowledge yang lebih kuat daripada desainer yang lain. Karena jujur aku sendiri kalau karena bukan dari tech background, biasanya untuk ngedesain itu kadang perlu yang namanya diskusi sama programmer untuk bisa tahu requirement lebihnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya Swiss career itu udah at least sudah ada lah transferable skill untuk bisa dipakai di ya untuk sebagai desainer gitu. Kalau untuk pricing ini sebenarnya dynamic. Kalau misalnya kita udah mulai cari, atau misalnya kita udah mulai kumpulin beberapa project, tapi at least kalau misalnya untuk orang yang pertama kali pengen dapetin project, ini aku quote dari tips dari Raymond Chen. Jadi kalau misalnya untuk beginner, itu kita bisa cari market rate di luar sana itu berapa, jadi standarnya itu berapa. Kita bisa turunkan 20%, 30% untuk bisa membuka gate ke orang-orang, oke, ini lebih murah. Jadi kita pertama kali bisa kumpulkan portfolio dulu. Jadi kita bisa mulai dari market rate pricing kalau misalnya dari awal gitu, atau kita juga bisa tentukan dari hourly rate, jadi kita hitungan per jam.
Meskipun aku nggak merekomendasikan kalau misalnya kita pakai hourly ya, karena kalau misalnya kita lebih cepat kerjanya, kita nggak mungkin dong mau dapat fee yang lebih murah. Karena kalau misalnya kita kerjanya cepat, tentu kita pengennya lebih mahal. Tapi kalau misalnya untuk awal, kita tentukan aja dulu kita per jam kita spend berapa, dan kita kalikan dengan potensi time kerja kita itu bakal berapa. Jadi at least itu tips dari aku, dan aku juga buat dari kreator yang lain. Thank you. Thank you Kak jawabannya. Oke. Sepertinya nggak ada lagi ya pertanyaan untuk ini, Raisen, Kak. Aku bacakan pertanyaan yang dari kolom chat itu ada dari Audiensia Wijaya, Kak. Ada strategi pricing yang biasa diterapkan nggak, Kak? Apakah ada perbedaan pricing untuk tipe klien, besarnya tim, lokal atau internasional? Ada tips ketika nggak tahu ada harga yang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Itu gimana, Kak? Oke, jadi faktor pertama itu faktor paling kuat itu adalah kita recheck, cek scope projectnya itu seperti apa. Jadi scope-nya itu gede atau enggak, kita bisa tentukan dari sana. Kedua adalah kita background check potensial klien kita seperti apa. Jadi ya jangan asal patok harga juga ya. Misalnya kita dapat klien, oh ini klien tajir nih, kita patokin harga berapa, 1 M gitu misalnya langsung. Ya kan enggak juga gitu kan. Jadi kita background check, tapi kita juga harus tentukan dengan quality kita sekarang itu seperti apa. Karena bisa jadi mereka itu juga bakal ya bisa aja karena desainer di sana banyak gitu. Jadi tentukan sesuai quality kita seperti apa, kita background check, dan juga kita tentukan sesuai dengan scope projectnya itu seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaannya Kak Dian Putri. Aku mau nanya, untuk project itu bayarnya per page atau bagaimana? Dan untuk DP-nya itu kira-kira berapa persen? Per page biasa bisa diaplikasikan ke orang yang pengen kayak bikin template gitu ya. Cuman kalau misalnya aku suggestionnya itu ya stick with kalau misalnya satu project, satu package itu yang berapa aja gitu. Jangan bikin satuan sih kalau misalnya untuk product design ya. Karena flow-nya kan banyak ya. Nggak mungkin dong misalnya ada error case ini, misalnya kayak ada model untuk delete confirmation gitu. Kita charge page ini ya kan nggak make sense gitu sebenarnya. Yang kita charge itu sebenarnya flow, the whole flow. Se-efektif apa? Misalnya kita ngebikin flow-nya cuma 2 page. Berarti lebih murah dong. Kalau misalnya kita sengajain bikin 6 page ya kita bikinnya lebih mahal gitu, tapi kan flow-nya itu lebih nggak efektif gitu. Jadi seperti itu kalau misalnya untuk per page atau enggak. Kalau untuk DP ya biasanya standarnya sih 50% less inputs. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Kak Rehan, untuk study case itu kira-kira dapat idenya itu dari mana, atau mungkin ada referensi website yang biasanya digunakan untuk mencari study case? Untuk referensi, misalnya teman-teman sekarang lagi di Google Meet, teman-teman lihat ada sesuatu yang bisa diimprove gitu. Misalnya dari flow screen sharing ini ada yang bisa diimprove atau gimana, atau misalnya teman-teman mau improve visual dari sini. Ini kan orangnya pakai Google Material ya. Jadi kalau misalnya kita pengen coba bikin style sendiri yang lebih user friendly atau gimana, bisa dicoba. Terus kayaknya aku pernah share deh di sini. Kalau misalnya mau cari
case study. Nah, di sini cara gampang dapat kerjaan tanpa klien. Nah, di sini ada beberapa site yang bisa teman-teman bisa pakai untuk bisa dapetin case study, fake case study lah gitu. Jadi ini aku bakal drop linknya di chat ya. Oke. Oke, oke. Lanjut pertanyaan dari Kak Elvan nih. Kak Elvan ini aja, on mic aja. Atau udah ini, udah lab? Oh masih ada sih orangnya. Ini cara kamu mau nanya Kak, cara kamu improve visual skill untuk impress calon klien itu gimana? Boleh boleh di-share dong tipsnya kayak gitu Kak. Dari Kak Elvan. Cara gimana? Sorry. Cara kamu improve visual skill untuk impress calon klien pertama kali itu gimana? Boleh di-share? Fun. Improve visual skill sebenarnya perbanyak desain aja sih. Terus kayak sekarang kan di Twitter banyak yang jago-jago ya desainnya itu. Jadi kayak kita tag aja inspirationnya itu dari sana, terus di-apply karena memang jauh lebih bagus gitu kan. Kalau misalnya untuk impress klien ya sebenarnya ya faktor desain bagus ya memang works. Jadi sebenarnya kalau kasus aku sekarang aku lagi ikutin apa yang lagi trending di Twitter, terus ya latihan aja dari sana gitu sebenarnya. Dan aku juga nggak bilang desainku bagus-bagus amat karena udah outdated lah gitu kalau misalnya untuk kita bilangnya versi 2023 gitu. Jadi aku juga udah lihat kamu di Twitter udah lumayan aktif gitu kan. Jadi mungkin bisa lihat dari kreator-kreator yang lain gitu kalau misalnya stylenya itu gimana gitu. Gitu sih. Oke. Maksudnya ini pertanyaannya cara membuat mock-up showcase itu gimana? Maksudnya ini ya kali ya, showcase untuk portofolionya itu ya kayak untuk Iya, memperbaiki. jadi itu bisa cari aja sih resource di Google kayak mockup iPhone gitu. Biasanya bakal keluar banyak gitu ya. Kita tinggal pakai aja gitu. Oh iya, ada lagi pertanyaan. Oke, untuk tahap awal kita udah punya basic nih tentang UI UX design. Sebaiknya kita perbanyak skill design aja atau kita langsung aja Kak apply kerjaan UI UX freelancer-nya? Kalau gimana? Kalau misalnya kita udah punya basic nih tentang UI design, sebaiknya kita perbanyak skill design dulu atau kita langsung apply aja, langsung nembak gitu UI UX-nya. Kalau langsung nembak tanpa hasil kerja yang kita tunjukin ya sebenarnya wasting time juga ya. Jadi bikin dulu beberapa, lalu kita bisa apply ke Iya. Oke. Ini ada tanya lagi. Kira-kira tips buat aku sebagai pemula yang baru aja terjun dunia UI UX, apakah harus ikut bootcamp atau harus ikut course? Oke. Both of them sebenarnya oke aja. Jadi kalau misalnya mau ikut bootcamp bakal lebih konsisten kelas-kelasnya gitu. Kalau misalnya course ya belajar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak ikut bootcamp, nggak ikut course juga it's okay karena di YouTube juga udah banyak dan perbanyak praktek aja sama perbanyak ujian course. Ya, kayaknya nggak ada lagi pertanyaan ya untuk teman-teman semuanya. Kalau masih ada boleh. Oke, ada. Oke, Kak Erik belum ini kan ya, belum pernah pengalaman di Fiverr kan ya? Untuk pertama Bisa kali. kita start dari Fiverr atau Upwork gitu dari Iya. Nah, kalau misalnya dari Fiverr, Upwork jujur belum pernah karena ya belum pecah telur aja sih. Jadi harus butuh speaker lain yang jago di Upwork gitu. Kebetulan aku ada kenalan, jadi kalau misalnya pengen bisa depan. Iya, nanti ya dihubungi Mas. Iya. Iya, kayaknya nggak ada lagi pertanyaan ya dari teman-teman ya. Nggak apa-apa, yang malu-malu guys, tanya aja gitu kan ya.
namanya aja desain teacher gitu kan ya, kita harus nanya gitu kan ya, kapan lagi kita ketemu lagi dengan Kak Erik gitu kan ya. Kita sampai 11.30 nih, benar nggak ada yang mau nanya nih gitu kan ya. Oke, ada dari Kak Afif lagi, silakan Kak. Iya. Izin bertanya Kak. Dalam pengerjaan sebuah project UI UX, Kakak lebih suka pakai metode apa? Kan metode ada design thinking dan yang lainnya gitu. Nah, dalam menyelesaikan project itu Kakak pakai metode yang mana? Terima kasih. Eh, Jujur sekarang udah nggak gitu ngikutin metode ya, karena kita nge-approach project itu beda-beda dan juga timeline beda, budget beda. Kadang ada yang nggak butuh research sama sekali karena pattern-pattern di luar sana udah banyak juga. Terus kayak kita sekarang udah ada AI gitu, kita bisa pakai itu buat nambahin insight. Jadi untuk metode sebenarnya sekarang udah nggak terlalu pakai, dan kita tailor aja sesuai dengan project yang kita sekarang kerjakan. Kalau misalnya butuhnya ya memang strict to design ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita tahu, oke, sebenarnya kita perlu insight baru apa enggak. Kita bisa ke AI atau ya kita tanyain aja ke orang-orang lain gitu. Jadi untuk metode sebenarnya nggak usah terlalu ribet, dan lebih cepat lebih baik untuk iterate-nya. Gitu sih. Dari Kak Afif ada ini follow up question Kak? Cukup Kak, cukup. Terima kasih Kak Erik. Thank you Kak. Oke, dari Husna nih, silakan. Ya Kak, izin bertanya, kalau build portfolio itu sebenarnya bagusnya kita tampilin dari awal case tadinya sampai UI terakhir, atau kan kalau di Dribbble tuh kan cuma UI doang gitu. Jadi prefer sebenarnya yang mana gitu buat ngelihatin skill kita gitu. Ya, terima kasih. Jujur kalau sekarang visual matters ya. Jadi kalau yang paling pertama itu kalau misalnya desain kita udah jelek ya banyak, bodo amat sama kita mau prosesnya sepanjang apapun gitu. Jadi make sure ya kita ya desain yang benar gitu. Untuk kayak misalnya kayak ada face-nya kita misalnya research, ada wireframing apa segala macam, itu nggak perlu di state satu-satu, tapi yang kita bisa bikin adalah storytelling yang lebih bagus gitu. Jadi untuk storytelling mungkin itu bakal another topic karena mungkin lumayan dalam juga, tapi at least nggak perlu state prosesnya itu mendetail, dan visual itu tetap nomor satu kalau misalnya kita offer design services. Dari Husna udah menjawab atau mau follow up question? Udah Kak, udah cukup. Terima kasih. Ya oke. Lanjut Aziza, silakan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Aku ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu gimana cara Kak Erik doing the research untuk case study yang belum familiar di luar sana gitu, kayak referensinya itu masih minim gitu. Itu gimana cara risetnya? Terus yang kedua itu gimana deal with perfectionism? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Kadang-kadang kalau misalnya dapat project dari produk yang kurang familiar, bisa kayak AI, research-nya kalau misalnya memang produknya ini butuh proper research, kalau misalnya kita full time company dan memang ada budget dan time allocation untuk research, ya research kita baca paper, baca beberapa study yang udah dilakuin di luar sana gitu, kita perdalam lagi knowledge kita tentang AI. Jadi kalau misalnya kita cuma ngelakuin kayak like research, kita bisa ngelakuin comparison dengan produk yang lain di luar sana. Misalnya kayak ada produk AI yang lain, ya kita liatin aja mereka itu
sebenarnya utilize AI ini seperti apa, flow-nya itu seperti apa, lalu kita bisa modifikasi sesuai dengan project yang kita lagi lakukan sekarang. Dan kalau misalnya nggak familiar ya sebenarnya simply cari Google, cari tanya di AI, cari produk lain. Kalau misalnya memang belum clear, tanyakan ke klien backgroundnya seperti apa, dan juga kalau misalnya butuh extensive research juga bisa. Pertanyaan yang selanjutnya apa ya tadi? Yang kedua tadi apa? Tentang how to deal with perfectionism, Kak. Oh, perfectionism sebenarnya masih ada di aku ya. Jadi tidak ada tips untuk itu. Kalau kakak sendiri berarti gimana kak? Kayak, cara paling cepat biar nggak terpaku sama perfeksionis terus gitu kan? Project kan pasti ada deadline-nya kan? Nah itu gimana? Kak, deadline-nya itu aja udah itu adalah stopping time yang kita nggak bisa ganggu gugat gitu. Jadi ya mau nggak mau ya projectnya harus selesai. Jadi kalau bisa perfeksionis ya kita, ini ya kalau misalnya kita desain ya pastikan ya pixel-pixelnya itu rapi semua, layoutnya semua rapi gitu. Jadi ya itu sih Kak. Oke, makasih ya Kak Erik. Oke, dari Kak Yeni, sebenarnya ini pertanyaan terakhir dari Kak Yeni, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lisa. Kita ingin tanya satu lagi nih, Kak Erik. Kak, kalau misalnya ini terkait sama hal teknis ya, kalau misalnya kita freelance, terus kayak penggunaan kayak icon, terus image kayak gitu tuh, cukup pakai yang free aja atau kayak ngajuin buat yang berbayar gitu atau gimana ya? Itu aja sih. Terima kasih. Kalau icon sebenarnya udah cukup, lebih dari cukup kalau misalnya kita pakai yang free version. Jadi kalau aku penganut software atau resource, kalau bisa gratis ya gratis. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada yang berbayar, ada nggak alternatif gratisnya? Jadi usahain cari yang gratis, cari metode yang gratis. Kalau belajar kalau ada yang gratisnya berapa enggak. Tapi kalau memang harus berbayar ya udah bayar aja gak apa-apa. Jadi jadikan investment. Oke. Dari Kak Yeni ada follow up question atau udah jawab pertanyaannya? Oke, terima kasih banyak Erik. Thank you. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya kayaknya ya. Oh, ada. Oke, terakhir. Apa kalau overtime? Oke, Mas Erik masih aman kan waktunya Mas ya? Aman. Oke Mas, aku ada 3 pertanyaan nih Mas ya. Waduh, banyak banget. Oke, pertanyaan pertamaku Mas, sebagai freelancer kita itu perlu nggak punya vendor front end untuk bisa nge-develop desain yang udah kita buat ke klien? Itu pertama. Kedua, apakah seorang full time yang udah kerja di UI UX masih bisa nih untuk ngimbangin waktunya di ngambil freelance lagi UI UX? Dan ketiga, pengen nyari motivasi sih dari Mas Erik. Kira-kira Mas Erik punya nggak target sendiri untuk explore UI itu, Dribbleshot itu kira-kira seminggu harus berapa gitu, setiap hari harus berapa page gitu, biar kita dapat motivasi inspirasi buat bikin UI expression sih gitu aja Mas. Oke, thank you. Front end ini di project web atau project untuk app? Project keduanya sih mungkin tergantung kliennya. Tergantung scope. Jadi kalau misalnya web sebenarnya nggak perlu front end. Kalau misalnya udah bisa workflow, bisa framework, itu sebenarnya nggak perlu. Kalau app sesuai scope, kalau misalnya kita pengen menjual lebih in terms of like service ya, kita bisa partner sama misalnya kita punya teman front end developer. Ya bisa aja gitu kayak kita bagi persen atau bagi 2 gitu projectnya. Jadi tergantung projectnya mau seperti apa, kita mau offering seperti apa.
Jadi fine-fine aja sih. Eh full time masih bisa nggak project? Ya sebenarnya itu yang masih aku lakuin sih. Tapi ya harus ini kayak mungkin malam ya harus lanjut gitu. Kadang-kadang ya weekend juga harus lanjut gitu kan. Dan kalau target untuk dribble shot sebenarnya untuk sekarang nggak ada, karena kalau misalnya kalau ini pinter alokasi waktu aja ya, karena kalau sekarang karena full time sama freelance gitu. Terus mungkin beberapa saat ini kayak ngerjainnya real project dulu, jadi itu priority pertama, dan dribble shot itu yang terakhir gitu. Tapi kalau misalnya pas awal-awal bikin itu mungkin dulu bisa lah kayak seminggu at least adalah bikin satu konsep desain gitu. Oke, kalau boleh tahu Mas, cara Mas manajemen antara full time dengan freelance itu gimana Mas ya? Kalau full time misalnya 8 jam, nah kalau freelance-nya kira-kira Mas itu perharinya tuh ngambil berapa jam tuh Mas rata-rata? Kak, kalau misalnya ngomongin manajemen waktu ya juga nggak bakal serapi itu, karena sekarang juga masih hancur-hancur juga, karena di full time sekarang itu kadang-kadang bisa meeting sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau misalnya ada kosong dikerjakan gitu. Misalnya ya kalau sekarang kalau ada waktu ya disempatkan aja gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya manajemen waktu sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih. Nggak ada kayak time box atau gimana gitu. Yang penting kalau misalnya ada waktu ya kerjakan aja gitu. Kalau misalnya lagi malas, kalau nggak ada energi ya gimana gitu. Oke. Thank you Mas, menarik Mas. Thank you. Thank you. Oke, sebenarnya nggak ada lagi pertanyaan ya dari teman-teman semuanya. Udah aman ya? Oke, nggak jadi ya sampai jam 12 berarti. Oke, sepertinya udah selesai gitu kan ya acara kita hari ini. Oh ya, aku mau ingetin nih teman-teman, untuk upload sertifikatnya itu, untuk klaim sertifikatnya itu teman-teman cukup bagikan momen kita hari ini ya. Jadi upload berupa screenshotan, nantinya tag kita di LinkedIn itu Fix2Ristic Studio, dan juga untuk Instagramnya itu fix2ristic.studio dan juga fix.heroes. Oke, nantinya itu diupload dan juga nanti di screenshot lagi gitu kan ya untuk syarat sebagai sertifikatnya. Oke, kayaknya ya. Oh ya, untuk teman-teman yang nantinya itu mau join di link grup kita, itu nanti akan dikirimkan melalui chat grup WhatsApp. Dan juga terima kasih ya teman-teman udah join hari ini gitu kan. Terima kasih juga Mas Erik udah jadi pembicara kita pada hari ini. Iya, udah banyak banget kita dapat insight dan juga sharing-sharingnya gitu kan ya. Oke, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk selalu pantengin kita gitu, karena kita punya event menarik setiap bulannya. Dan juga selamat beraktivitas semuanya, karena ini hari Minggu gitu ya, sama weekend gitu. Dadah semuanya. Oh iya, lupa, kita mau ini enggak? Mau foto-foto enggak? Udah ini ya, live semua ya? Kayaknya enggak deh. Kalau misalnya teman-teman mau on cam itu boleh sih. Dari Mas Erik ini enggak? Mau ini enggak? Mau kenapa kan? Untuk ini on cam dokumentasi. Tergantung tim sih kan, kalau misalnya mau. Iya. Oke. Kayaknya ya, oke teman-teman yang mau ini boleh. Mau on cam silakan. Oke. Ya, oke, ditunggu. Oke. Mulai ya. 1, ada 5 slide. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Mas Erik. Thank you, Kak. Thank you. Dadah semuanya. Happy weekend. Makasih. Ya, sama-sama. Thank you.
Sama-sama.